In Scripture, fire is never casual. Fire marks the presence of our Almighty God. A burning bush that could not be consumed. A pillar of fire leading his people through the night. Fire purifies. Fire refines. Fire reveals what is real. And faith on fire is not loud for attention. It is bright with holiness. It is a faith that burns when no one is watching. A faith that chooses obedience over popularity. Faithfulness over fitting in. Surrender over self-preservation. This is a faith that carries the presence of God into every part of life. Faith on fire lives consecrated, set apart, fully yielded, not burning from hype, but sustained by the breath of God Himself. This kind of fire costs something. It burns away pride. It consumes compromise. It demands everything and gives life in return. So the question is not, does God still send fire? The question is, are we willing to be the altar? Do you want a faith like that? A faith that doesn't fade, doesn't flicker, doesn't burn out, but burns steady with the power and presence of God. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bolehkah lambai tanganmu yang siap beribadah? Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau mendaikan doa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Satu minggu kami boleh lewati, kami percaya itu semua karena berkat-Mu, karena kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami yang keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau. Biar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Atmosfer surga,
kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami berkatakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di ibadah kami seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Biar ada pemulihan dan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang membawa keluar bangsa kami dari kehancuran, masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya bangsa kami Indonesia ada di dalam tangan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, membangkitkan lewat pemimpin-pemimpin kami yang berintegritas. Dan kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat dan tuntunan Tuhan buat Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biar mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan jujur, dengan adil Tuhan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, tetapi mementingkan kepentingan bangsa ini dan rakyatnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau memulihkan perekonomian di bangsa kami. Biar ada pertumbuhan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau memberkati Bapak Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang berlimpah-limpah dan umur yang panjang. Pengurapan ilahi, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai pelayanan kedua hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada saat ini. Kami percaya Engkau sedang membangkitkan satu generasi penggenap dari semua yang Engkau janjikan. Biarlah roh ketaatan, roh keintiman, karakter Kristus, hati hamba bertumbuh kuat di dalam kehidupan generasi Yeremia. Biarlah Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, membawa terang Kristus, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Baik itu di sekolah, di kampus-kampus, di marketplace. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biar mereka menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di tahun amanat agung ini. Pakai mereka Tuhan di segala aspek kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Gereja Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom. Berapa banyak dari kita yang hari ini merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita setia dan Tuhan kita sangat amat baik. Engkau yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan ada Tuhan bersama dengan hidupmu, sekali lagi berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Ayo tepuk tangan semua, come on. Hey. Sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Come on. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say Lord, you are good. Say. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say people from every nation. Say. People from every nation and tongue, from generation Are you ready? Say. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say. Oh, 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 Everybody say, say. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say people from every nation. Say. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody say, say. You are good. Tepuk tangannya, come on. Hallelujah. Come on. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are Everybody say. you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Say, say. You are good all the time, Say, say. all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are People from every nation. People from every nation and tongue, Say. from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. Are you ready, church? We worship you. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. From who you are. For who you are. You are good. Yang percaya Tuhan baik, berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Boleh angkat jempolmu saudara, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Buat saya.
Lihat kanan kirimu buat kita semua. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Sebab kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di saat kami lemah, di situ kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami katakan pada Engkau Tuhan. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia percaya dengan segenap iman kami. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Kami sepakat, kami katakan pada Engkau Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, Dia akan selalu memandangmu, beri kau. Mari kau yang sepakat, mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan kami berkata amin Tuhan. Tanda kami sepakat Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami. Tuhan bersama dengan setiap musim kehidupan kami. Hari ini kami angkat tangan. Mungkin keadaan kami belum baik-baik Tuhan, tapi kami tahu selama ada Tuhan kami aman. Kami tenang sebab kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari bersama katakan, kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Nya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu. Bersamamu, di dalam-Mu, Tuhan selalu beserta-Mu. Pagi hari, malam hari, kemanapun Engkau pergi. Saat susah, saat senang, Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamamu. Mari yang sepakat katakan,
Kalau engkau sepakat pada Tuhan, mari katakan amin bersama-sama. Katakan saudara. Amin. Nyatakan Holy Spirit. Yes, Lord. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami di tempat. Kami terima Tuhan-Mu. Yes. Kami terima kuasa-Mu tempat ini Tuhan. Shiradadamaya, shiradadamamabaya, shiradadadamamamamamama. Koranadamaya, shiradadadamamamamama. Shiradadadamamamamama, shiradadadamamamamamama. Ora karadadamaya, shiradadadamamamamamama. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
kami seirama dengan hatimu, kami katakan amin, amin. Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan Yesus, setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, kami yang menjadi saksi bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan, bukti kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Biar seumur hidup kami terus menyembah Tuhan. Kami mau terus tinggikan Tuhan. Biar selama-lamanya Tuhan, Engkau selalu menjadi yang segala-galanya bagi hidup kami. Jesus, oh Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Harapan saya semua baik-baik aja, baik itu jasmani, rohani, dan juga maupun jiwani kita. Nah, bulan ini kita pasti banyak berbicara tentang Pentakosta atau kenaikan Tuhan Yesus, kemudian Pentakosta, dan kita banyak membahas tentang Roh Kudus. Hari ini saya juga akan bicara, bagikan sesuatu tentang Roh Kudus yang saya yakin pasti bisa memberkati kita semua. Ini adalah isi hati Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebentar, saudara. Bapa, biar Kau yang berkati Tuhan bagi semua yang mendengar firman-Mu supaya tertanam dan menjadikan kami orang yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang mengerti firman-Mu, yang dapat revelation untuk melakukan firman-Mu Tuhan dan menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, hari ini tentang forgotten God ya. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. He is the presence-nya Tuhan itu sendiri. Tapi dia adalah sebuah atau seorang pribadi yang sama dengan kita, yang sering dilupakan saudara. Ya, mari kita baca Yakobus 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Nah saudara bisa bayangkan murid-murid yang sudah mereka semangat kembali. Mereka pikir mereka akan melakukan pelayanan, melakukan hal-hal besar dengan Yesus. Tapi kemudian Yesus bilang dia harus pergi dan dia akan mengirimkan rohnya dia sendiri sebetulnya saudara. Dia akan mengirimkan Roh Kudus dan ini lebih berguna daripada Yesus ada di bumi. Nah saudara, ada seorang Kristen, seorang mathematician saudara. Dia tulis begini saudara. Ya, dia bilang kalau Yesus tetap ada di dunia dan dia melayani orang-orang, katakanlah Yesus melayani orang-orang 14 jam satu hari, dan melayani satu jiwa lamanya 60 detik. Mungkin dengerin dia, doain dia, sembuhin dia 60 detik untuk satu jiwa. Maka untuk melayani 7 miliar orang, itu butuh waktu 2.200.000 tahun. Which is impossible. Itulah kenapa Yesus bilang lebih baik dia pergi. Dia akan mengirimkan rohnya sendiri yang akan mentransformasi semua orang menjadi anak-anak terang sehingga membawa perubahan, mendatangkan kerajaan sorga di bumi, saudara. Sehingga govern bumi seperti layaknya bagaimana kerajaan sorga itu memerintah. Ya. Nah inilah kenapa Yesus harus pergi dan mengirimkan Roh Kudus, saudara. Nah siapa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus, saudara? Nah Roh Kudus itu bahasa yang dipakai dari roh ini itu adalah ruah. Ya, Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah, ruahnya Allah, ruah Yahweh melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus sudah ada sejak awal pertama kali saudara. Bukan cuma waktu di perjanjian baru atau ketika Yesus naik. Tapi Roh Allah itu sudah ada dari awal. Kejadian 6 ayat 17 mencatat lagi demikian. Dengarlah baik-baik. Aku akan mendatangkan banjir besar di atas bumi untuk membinasakan semua makhluk yang bernafas di bawah langit. Semua makhluk yang bernafas di bawah langit, sehingga sesuatu yang ada di bumi akan mati. Nafas ini juga pakai kata ruah, saudara, yang artinya nafas itu artinya waktu waktu Allah menghembuskan nafas itu ada kehidupan dihembuskan. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus ini juga adalah roh kehidupan, saudara. Ya. Kemudian di Kejadian 8 ayat 1, sesudah itu perhatian Allah kembali tertuju kepada Nuh dan keluarganya serta semua yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Maka Allah membuat angin bertiup di atas permukaan bumi sehingga ia mulai surut. Nah angin juga dipakai dengan kata ruah, saudara. Yang artinya sesuatu yang kita tidak bisa
lihat dia datang dari mana dan dia pergi kemana, tapi kita bisa rasakan. Dan angin adalah sesuatu yang kalau saudara, angin yang sangat besar sekali, itu adalah melambangkan sebuah power, sebuah angin yang begitu kuat, saudara. Nah, jadi Roh Allah itu dia sudah ada dari dulu, saudara. Dia dikatakan dia adalah sumber kehidupan, dia adalah power, saudara. Nah, saudara, sayang sekali orang-orang di Indonesia mungkin lebih percaya roh setan daripada Roh Kudus. Ya, kita bisa lebih percaya sama roh setan daripada Roh Kudus. Umpamanya saudara pergi ke tempat yang gelap atau ke tempat yang menyeramkan gitu, yang spooky. Kadang-kadang orang bisa lebih pikir, wah saya berasa ada setan nih. Kayaknya ada something nih yang gak bener, apa semua segala macam. Kadang-kadang di gereja pun seperti itu. Ketika terjadi sesuatu, mendoakan seseorang, kadang-kadang ada aja orang-orang yang sangat mistik, saudara, dan mereka lebih percaya, wah ada roh jahat, ada roh ini, ada roh itu, ada roh ini. Kalau kita bisa percaya akan ada roh-roh setan dan semacamnya itu, kadang-kadang kita suka lupa. Kenapa kita tidak lebih percaya bahwa di tempat di mana kita berada, dimanapun itu, di dalam setiap situasi, bahwa di situ juga sebenarnya ada Roh Allah yang bersama kita. Amin, saudara. Ya, jadi Roh Allah, Roh Kudus itulah God's personal presence. Dia yang sustains life, dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dan roh ini juga memberikan kekuatan atau power, empowerment. Pada saat Yusuf bisa mengartikan mimpi, itu adalah roh Allah yang memberikan dia kemampuan khusus itu. Di Perjanjian Lama tertulis ada seseorang namanya Betsalel yang dia membentuk segala macam perkakas-perkakas barang-barang di dalam bait Allah. Dia diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, skill khusus oleh Roh Kudus untuk membikin dan merancang benda-benda tersebut. Ketika kita melihat para nabi, mereka bisa bernubuat, melihat apa yang terselubung, melihat apa yang ada di depan. Sebenarnya itu Roh Allah bekerja dan memberikan kemampuan itu. Dan ketika Yesus dibaptis, Roh Allah pun memberikan Yesus kemampuan untuk menjalani sampai dia ke ujung nanti di kayu salib dan mati buat kita semua. Jadi Roh Allah itu, Roh Kudus, He is the most important person sejak penciptaan sampai hari ini, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat Roh Kudus, fungsi atau pekerjaan Roh Kudus. Sebenarnya what is the purpose dia tinggal dalam kita? What is the purpose ketika orang-orang bilang, oh kita baiknya harus berjalan bersama Roh Kudus, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Buat apa sih sebetulnya? Apa sih tujuannya sebenarnya Yesus mengirimkan atau Allah itu mengirimkan rohnya sendiri buat kita? Nah, saudara, ketika pada zaman dahulu sebuah kerajaan, so we need to understand the kingdom principle, the kingdom of heaven. Makanya kenapa Yesus selalu bilang kerajaan sorga. Kenapa dia nggak langsung bilang sorga aja, tapi dikaitkan dengan kerajaan, karena ada hubungannya, saudara. Nah, saudara, ketika sebuah kerajaan mereka menduduki satu tempat, di mana di tempat itu mungkin ada penghuninya, ada penduduknya yang sudah rame. Contohnya ketika katakanlah waktu bangsa Prancis atau Inggris, saudara, atau Spanyol menduduki sebuah tempat itu mungkin belum dibilang dia adalah negara, tapi itu tempat itu dibilang adalah sebuah koloni. Saudara masih ingat ya tentang sebuah koloni. Nah, biasanya waktu mereka menduduki itu, mereka sebut itu koloni. Nah, di koloni tersebut, biasa negara itu, misalkan kita anggap Inggris ya saudara, dia mengirimkan gubernur ke sana, a governor. Ya. Nah, tujuan governor ini beda dengan gubernur yang sekarang kita tahu, bukan di masa demokrasi, tapi gubernur ini tujuannya itu adalah mengenforce hukum dari negara asalnya. Semua culture-nya harus diperkenalkan kepada koloni tersebut. Jadi gubernur ini tugasnya bukan otoriter, bukan mengontrol, bukan mau orang kerja paksa. No, gubernur ini tujuannya adalah mengenalkan cara kehidupan kerajaannya. Bagaimana dia memerintah, bagaimana kerajaannya mengatur segala sesuatu, dan bagaimana kerajaan tersebut memperkenalkan culture-nya, saudara.
Jadi tujuan governor ini adalah supaya koloni tersebut menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih thriving, saudara. Managing semua permasalahan, all the colony affairs, ya, on behalf of the kingdom. Ya, dan juga mengensure kesetiaan dan supaya koloni tersebut melakukan hal-hal yang diperintahkan atau yang untuk kebaikan koloni tersebut yang berasal daripada kerajaan tersebut. Jadi kalau kita bilang kingdom of heaven, kerajaan surga bukan berbicara mengenai cuman surga, tapi kerajaan surga bukan berbicara mengenai agama, tapi kerajaan surga berbicara mengenai governance, pemerintahan. Makanya ada firman Tuhan bilang apa? A child is unto us, for unto us a child is born, a son is given. Betul, Yesus itu, and a government is on his shoulder. Ya. Nah, contohnya Kanada, saudara. Kanada waktu itu diperebutkan oleh Inggris dan Prancis. Siapa yang menang pada akhirnya itu adalah Inggris. That's why sekarang Kanada bahasanya adalah bahasa Inggris, saudara. We can tell bagaimana dia dikuasai, dia akan mempelajari, dia akan mengatakan bahasa orang yang menguasainya. Makanya gak heran saat kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita berbicara dengan bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Nah, saya gak akan bicara banyak ke sana, saudara. Tapi tugas dari gubernur tersebut adalah membuat koloni atau daerah tersebut menjadi lebih baik lagi. Gubernur tersebut yang kita disebut juga dengan adalah Roh Kudus. Itu adalah peran Roh Kudus menjadi governor untuk kehidupan kita. A governor yang akan menginfluensi dunia ini, saudara, di bumi ini untuk mengenalkan kembali kingdom culture. Lifestyle-nya kerajaan sorga seperti apa? Prinsip-prinsip kerajaan sorga seperti apa? The power yang kita sering sebut, wah, ada kuasa daripada sorga. Dia mau memperkenalkan itu kembali. Dia mau memperkenalkan karakter daripada raja yang ada di kerajaan sorga, yaitu Yesus itu sendiri. Dia mau rule the earth melalui kita. Dan dia mau transformasi segala sesuatu. Karena segala sesuatu sudah jatuh dan menuju kepada kehancurannya, kata firman Tuhan. Tapi dia mau mengembalikan esensi itu. Dia mau mengembalikan the kingdom culture itu. Dan dia mau mengembalikan kehidupan yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya kepada setiap kita. Dan sampai sini saudara bisa tahu bahwa Roh Kudus mungkin merupakan orang yang paling penting yang ada di bumi. Bukan presiden, saudara. Bukan saudara dan saya. Bukan pendeta. Bukan siapapun orang berkuasa. Tapi yang paling penting, maybe the most important role in this process, the most important person on earth right now adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, berbicara bagaimana kita mau berjalan bersama Roh Kudus adalah berbicara bagaimana kita harus bisa mengenali pekerjaan Roh Kudus. Bukan berbicara bagaimana kita mau berjalan sama dia, tapi ini berbicara bagaimana kita mau berserah dan dipimpin sama dia dan ditransformasi sama dia. Ketika Yesus dulu Yesus pernah kasih perumpamaan bahwa jika ada 100 jika ada satu domba yang hilang, maka the good shepherd akan meninggalkan yang 99 dan the good shepherd akan mengejar yang satu. Ya, tapi kalau kita lihat lagi dari cerita singkat itu, saudara, domba tersebut, good shepherd yaitu Yesus, dia bukan orang yang tipenya main paksa ambil domba satu yang hilang ini. Domba yang satu yang hilang ini, dia juga harus mau diambil, dia harus mau dituntun untuk kembali kepada koloninya dia. Betul, saudara? So it's not about bagaimana kita melakukan sesuatu dengan benar, tapi bagaimana kita berserah dan kita mau step by step dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu kita harus kenali pekerjaan Roh Kudus. Ada 4 pekerjaan Roh Kudus yang secara cepat akan saya bagikan di sini, saudara. Yang pertama, the Holy Spirit convicts us of sin. Yohanes 16 ayat 8 berkata demikian. Ketika Roh Penolong itu datang, perhatikan.
Dia roh penolong. Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini, tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang yang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Nah saudara, saya perhatikan bayi yang normal, yang lahir memiliki kaki, betul? Nah tapi saat dia berumur 1 tahun, mungkin ada yang 10 bulan, 11 bulan, 12, 13, 14 bulan. Walaupun mereka mempunyai kaki, mereka tidak langsung bisa berjalan. Mereka harus belajar untuk berjalan. Mereka harus belajar untuk pegangan dulu dan satu step kecil dulu ke kanan, ke kiri dan segala macam sampai akhirnya mereka bisa berjalan. Nah, Roh Kudus menyadarkan, menginsafkan kita akan perbuatan kita yang belum sesuai dengan identitas kita. Perhatikan. Saat Yesus mati di kayu salib, identitas kita sudah diubah. Dari hamba, dari budak dosa sudah menjadi anak. Dari orang yang berdosa sudah dibersihkan menjadi orang yang memiliki kebenaran Allah. Identitas kita itu udah berubah. Kita bukan lagi orang-orang berdosa. Tapi kita dari dulu bobrok, saudara. Kita hidup di dunia yang bobrok, kita ada kedagingan. Kita terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu. Karena itu Yesus pernah bilang, kamu gak bisa taruh anggur yang baru di tempat anggur yang lama. Pasti akan hancur atau pecah. Artinya, walaupun kita sudah mempunyai identitas yang baru, kita harus adjust perbuatan kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda daripada yang dulu, saudara. Nah, untuk itulah Roh Kudus ada dan mau mengingatkan kita apabila kita melakukan sesuatu yang masih salah sasaran. Karena dosa, bahasa aslinya yang ditulis adalah hamartia, saudara. Hamartia adalah tidak tepat sasaran. Artinya begini, kamu sudah diubahkan menjadi orang benar. Kalau kamu masih melakukan perbuatan yang lama, perbuatan daging, perbuatan yang jahat, maka kamu salah sasaran. Perlu di-align kembali dengan identitasmu. Karena kamu adalah anak-anak terang, maka mulailah melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang menunjukkan kalau kamu adalah anak-anak terang. Nah, untuk itulah Roh Kudus ada untuk selalu mengingatkan kita dan membimbing kita kepada terangnya Tuhan. That's it. Dia tidak datang untuk menjatuhkan kamu, karena ada perbedaan antara convict and condemn. Convict itu artinya dia cuman menerangi perbuatanmu yang masih bisa dibetulin. Dia cuman uncover the wrongdoing. Dia tidak menyerang pribadimu. Pribadimu adalah pribadi yang benar. Dia uncover perbuatan tanganmu karena kamu adalah orang yang benar. Ya, ada perbedaan di situ. Dia convict artinya dialah juga yang berkata-kata dengan halus, yang bilang kepada kamu, kalau kamu tidak lakukan itu, kalau kamu lakukan yang sebaliknya, kalau kamu lakukan yang benar, alangkah kehidupanmu akan jauh lebih baik. Ya. Kata-kata daripada Roh Kudus saat dia ingin menyadarkan kita, itu arahnya lebih ke arah untuk mau membuat kita mau bertobat dan memiliki hidup yang lebih baik lagi. Beda dengan condemnation. Condemnation itu menyerang kita. Kamu udah ikut Tuhan masih begini, masih begitu. Tuhan gak sayang lagi sama kamu. Lihat berkatmu seret. Kenapa? Karena kamu masih berdosa. Lihat, kamu punya doa gak didengar Tuhan karena kamu tidak hormat tuh sama istrimu, apa semua segala macam. Roh Kudus beda. Dia bilang kasihlah istrimu. Saat keluargamu menjadi unity, maka anak-anakmu akan lebih baik. Maka berkat akan datang kepada rumah tanggamu. Roh Kudus seperti itu, saudara. Tone-nya akan, jadi saudara, kita harus bedakan bagaimana si iblis berkata-kata dan bagaimana Roh Kudus berkata-kata. Ya, tone-nya Roh Kudus itu lebih loving, clear, gentle. Dia nggak accuse, dia nggak harsh, dia nggak bikin kamu malu, dia nggak bikin kamu jatuh lagi. Fokusnya adalah supaya kita repent. Kalau condemn, fokusnya supaya kita merasa kita adalah seorang yang gagal. Ya, nah saudara, kita lama-kelamaan tidak bisa berjalan dengan Roh Kudus apabila kita masih berjalan di dalam kedagingan.
That's why, saudara, kalau kita lama-lama berjalan terus dalam kedagingan, kita abaikan suara Roh Kudus, maka kita itu seperti seseorang yang berada dalam kegelapan. Ya, kalau saudara ada di dalam satu ruangan dan tiba-tiba ruangan itu dimatikan lampunya jadi gelap gulita, saudara. Saudara, pas lagi gelap gulita, betul, 1 menit pertama kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau mata kita buka, mata kita bisa mulai mencari cahaya, saudara. Dan akhirnya apa? Kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa hidup di dalam kegelapan itu. Begitulah kedagingan kita. Karena itu saudara, mari kita jangan berlama-lama di dalam kedagingan, tapi dengar suara Roh Kudus. Saya yakin saudara pernah dengar suara Roh Kudus. Tidak ada yang gak pernah dengar suara Roh Kudus. Masalahnya kita kadang-kadang sudah mendengar suara Roh Kudus, tapi kita kecilkan suara Roh Kudus. Ya, saya percaya saat kita menjadi anak-anak terang, saudara, kehidupan akan jauh lebih baik. Sengat dosa, maut itu sudah dikalahkan. Tapi konsekuensi daripada dosa selalu masih ada. Umpama saudara bohong, saudara akan tuai apa yang saudara katakan. Umpama saudara berbuat jahat terus-terusan. Umpama saudara serong kiri, serong kanan. Umpama saudara korupsi kiri, korupsi kanan. Ya, satu hari mungkin saudara tetap harus membayar konsekuensinya. Dan Roh Kudus gak pengen kita hidup membayar karena kebodohan perbuatan tangan kita. Amin, saudara. Yang kedua, the works of the Holy Spirit. Holy Spirit memimpin kita untuk kita menghasilkan buah-buah roh, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah saudara, kita harus ingat bahwa tujuan daripada kita mau serupa dengan Yesus, itu firman Tuhan pernah bilang bahwa haruslah kamu sempurna karena Bapa itu sempurna. Bahasa yang dipakai sempurna ini harusnya kamu mature. Bukan sempurna tidak bercacat, saudara. Tapi adalah dewasa, haruslah kamu dewasa, mature, seperti Bapamu mature. Mature ini artinya haruslah kamu bukan cuman hidup buat dirimu, tapi kamu berdampak buat orang lain, berbuah, bukan cuman bertumbuh. Setiap orang melewati masa ketergantungan. Betul, waktu kita bayi, kita ketergantungan. Kita harus dikasih makan, kita harus dibimbing, kita harus di ini, harus itu. Tapi tapi secara natural Tuhan sudah menciptakan bahwa dari bayi kita akan beranjak dewasa. Maka ada fase yang selanjutnya yang disebut fase independen, di mana anak-anak dari bayi dia mulai bisa pergi ke toilet sendiri, dia mulai bisa cuci tangan sendiri, dia mulai bisa gosok gigi sendiri. Begitu juga dengan orang dewasa, mulai bisa kerja, mulai bisa menafkahi diri sendiri, setidaknya nggak bikin orang repot, independen. Nah, tapi maturity sama seperti Kristus, bukan cuman hidup sendiri, bukan cuman independen, tapi menjadi fase atau hidup yang namanya interdependent, yang artinya saling berkegantungan, membutuhkan partner. Makanya Tuhan itu mau berpartner sama kita. Saat suami istri dijadikan satu, mereka sebenarnya interdependent, mereka saling berkegantungan, mereka berpartner untuk bisa melakukan hal yang lebih besar lagi untuk membawa berkat buat orang lain. Itulah yang diinginkan Tuhan. That's why Roh Kudus ada untuk this purpose, supaya ada buah roh yang keluar daripada kehidupan kita untuk orang lain cicipi, bukan buat kita. Ya, itu saudara, kita harus mengerti. Kalau saya minum air, saudara, umpama saya ketemu sama saudara, sebelum saya ketemu sama saudara, saya minum satu gelas air. Lalu kita bertemu dan sebagainya. Saudara nggak bakal tahu kan, kalau saya sebelum ketemu saudara saya minum. Ya, beda kalau sebelum ketemu saudara, itu botol air atau gelas itu saya tumpahin ke kepala saya sehingga membasahi seluruh badan saya. Begitu ketemu saudara, saudara pasti akan langsung bertanya, "Pak, kenapa? Kok basah? Kehujanan? Emang di luar hujan?" dan sebagainya. Betul? Nah, berjalan bersama Roh Kudus, kita harus izinkan Roh Kudus bekerja di dalam proses kehidupan sehingga ada buah roh
yang orang lain bisa lihat dan orang lain bisa cicipi. Saudara, harus basah, harus kelihatan. Orang-orang harus mendapati diri kita berubah. Tadinya selalu pelit, saudara. Gak pernah punya modal. Duit ada sebetulnya, gak harus banyak. Tapi lama-lama bisa jadi orang yang murah hati. Bisa jadi orang yang suka memberi. Pernah saudara, waktu diberitakan tentang buah roh, saudara mungkin pernah berdoa bahwa ya aku juga mau menjadi sama seperti Kristus. Aku mau Tuhan jadi orang yang berbuah. Nah, hati-hati saudara kalau kita berdoa seperti itu. Ya, bisa jadi saudara akan didatangi orang yang membutuhkan bantuan saudara. Baik itu finansial, baik itu hal yang lain. Ya, karena doa kita mau jadi seperti Yesus, Tuhan kirimkan apa? Orang yang perlu ditolong contohnya. Yang tadinya tukang marah, lama-lama jadi sabar. Tuhan, ya kita berdoa, ajari aku supaya aku sabar, supaya aku bisa menahan emosi. Jawaban doanya apa? Kita didatengin sama orang yang nyebelin bukan main. Betul? Supaya kita berlatih bisa mengeluarkan atau menumbuhkan buah roh. Yang kasar menjadi lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya saudara. Yang egois mulai bisa mementingkan kepentingan orang lain. Yang tadinya sombong, ya lama-lama menjadi orang yang bisa menyapa dan rendah hati. Yang dulu khawatir, sekarang penuh dengan damai. Ya, saudara, buah roh dikatakan adalah damai sejahtera. Kalau dunia punya buah tentang damai sejahtera, itu bukan damai sejahtera namanya. Itu namanya ketenangan. Ya, tapi buah roh itu beda dengan ketenangan. Walaupun di luar ricuh dalam badai, tetap ada damai sejahtera. Yang tadinya tidak setia menjadi setia. Yang tadinya tidak mau berteman, tidak ada yang mau berteman dengan saudara karena saudara orang yang selalu negatif. Tapi sekarang saudara jadi orang yang menyenangkan. Jadi saudara menjadi orang yang mulai bisa membangun kehidupan orang lain. Itu adalah buah roh yang Tuhan atau Roh Kudus pengen tumbuhkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang ketiga, the works of the Holy Spirit. Holy Spirit leads us to all truth. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ya, tadi kita udah banyak baca, roh penolong, roh penghibur. Tapi dia juga adalah roh kebenaran. Ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Kadang-kadang untuk menimbulkan buah roh, kadang-kadang dia harus redirect kehidupan kita. Dia harus memimpin kita kepada kebenaran, saudara. Nah saudara, ada satu firman Tuhan berkata bahwa bukan see and taste, but taste and see how good our Lord. Ya, bukan lihat dan kecap, tapi kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudara, beberapa saat lalu saya diizinkan untuk bisa pergi ke Jepang, itu beberapa tahun lalu untuk pertama kalinya, saudara. Ya, I really love Japan, satu negara yang saya mau kunjungi lagi jika dikasih kesempatan sama Tuhan, saudara. Ya, yang saya sadari di situ apa, saudara? Semua makanan di Jepang semuanya proper, semuanya enak. Meskipun kiosnya kecil, meskipun saudara beli sushi di pinggir jalan, di 7-Eleven atau di mana, itu semuanya enak. Ya. Begitu waktu itu pertama kali saya sampai Jepang, saudara, saya kaget sekali. Setiap kali mau makan saya harus ngantri. Ya, saya orang yang gak suka ngantri. Saya pengen cepet, saudara. Begitu lihat, wah, antriannya 20 kali dihitung 20. Ada yang antriannya sampai 50. Dan udah lihat antriannya begitu panjang. Bisa lu datang orang yang ngantri aja ke nomor 51 gitu. Dia gak lihat ya begitu panjang itu antrian. Capek harus ngantri. Kadang-kadang panas, pegel. Ya, tapi ada satu kali di mana-mana ngantri, saudara. Dan waktu di Jepang akhirnya saya bilang sama istri saya, udahlah kita ngantri aja deh. Kata Google juga ini bagus, kita lihat aja lah. Restorannya biasa aja, dari luar kayaknya
ya nggak terlalu gimana-gimana gitu segala macam. Ya udah akhirnya kita ngantri. Kita ngantri biasa kadang-kadang bisa setengah jam, bisa 1 jam, betul saudara. Dan begitu sampai giliran kita, sama waiternya di bawah saudara. Dan waiter bilang, ayo kita masuk. Ya, ayo kita masuk. Nah begitu masuk saudara, ternyata nggak cuma di situ restorannya. Di belakang ada lagi ternyata di halamannya. Kita masuk lewat lorong dan waktu kita lihat di halaman belakang, wah ternyata restorannya gede dan rame banget. Di situ saya pas lagi makan saudara, pas lagi pesan makan, itu enak ya bukan main. Nah saudara, di luar kelihatan capek ngantri, penuh dengan penderitaan saudara. Ya, tapi begitu saya coba ikuti jalanannya, sampai di dalam ternyata ketemu restoran yang besar begitu bagus dan makanannya begitu enak. Nah itu sebenarnya adalah sebuah ilustrasi tentang kebenaran itu sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, masuklah melalui jalan yang sempit, karena jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Ya, kebenaran selalu terlihat sempit. Kebenaran selalu terlihat tidak enak. Kebenaran kelihatannya nggak menggiurkan. Kayak orang kalau saudara belum tahu apa itu rawon, you kasih rawon, orang bisa bilang apa? Apa ini makan air warna hitam? Tapi begitu makan, hati-hati, langsung mengintip sorga, begitu enaknya rawon. Betul saudara? Itulah kebenaran. Ya, kadang-kadang sesuatu yang kita anggap tidak enak di depan, tapi di belakang, kalau kita lewati, kalau kita push through, kita akan menemukan yang namanya kehidupan, saudara. That's why, kalau saudara menjalani kehidupanmu, saudara, janganlah ambil pintas. Bagi saudara yang selama ini berusaha berbisnis dengan baik, dengan benar, gak serong, gak potong-potong kompas, ayo kita lakukan itu sama-sama terus. Push through, jangan menyerah. Kebanyakan dari kita selalu teriak-teriak. Susah zaman sekarang kalau begini. Gak bisa. Harus adalah kasih angpau sedikit lah. Harus adalah sogok dikit lah. Gak bisa, gak begitu. Nah saudara perhatikan. Kalau kita di depannya sudah enak, sudah nyaman, apalagi yang ditawarkan di belakang. Kebenaran berbeda dengan itu. Walaupun sulit, walaupun susah, terus jalani, saudara. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada jalan yang penuh dengan kehidupan, saudara. Amin, saudara. Holy Spirit lead us to all truth. Makanya kadang-kadang kita harus dengar suara Roh Kudus. Kadang-kadang hidup kita harus dibelokkan sedikit. Kadang-kadang hidup kita harus diputar sedikit, saudara. Tapi ketahuilah, walaupun di awal akan terlihat sempit dan sesak, tapi percayalah itu adalah jalanan yang menuju kepada kehidupan. Dan yang terakhir, saudara, Holy Spirit prays for us. Artinya apa? Roh Kudus itu senantiasa berdoa buat kita. Kalau kita mengejar kebenaran, kalau kita mengejar pertumbuhan rohani, kalau kita mengejar menjadi anak-anak terang, kita tahu mungkin kita masuki masa yang sulit, yang susah, yang sesak, yang kering. Mungkin saudara sedang ada pergumulan, tapi ketahuilah bahwa Roh Kudus berdoa buat kita. Firman-Nya berkata demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara tahukah di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak kuat, di saat kita merasa biasa-biasa aja, saat kehidupan berjalan biasa-biasa aja, ketahuilah bahwa Roh Kudus itu senantiasa berdoa buat saudara. Roh yang sama dengan rohnya Yesus itu adalah satu sama. Saudara, Roh Allah, Yesus dan juga Roh Kudus itu berasal dari satu yang sama, saudara. Nah, saudara perhatikan ketika Yesus mau disalib, saudara. Dia berdoa apa, saudara? Father, if it's possible, take this cup from me. Jangan biarkan aku melalui penderitaan ini, kata Yesus.
Itu adalah tipe doa yang pertama, yang Roh Kudus, yang Tuhan Yesus selalu berdoa buat kita sebetulnya. Yaitu a prayer that prevents. Doa yang menghalangi kita, yang memagari kita, yang menghalangi kita untuk menerima sesuatu yang jahat, saudara. Tahukah saudara, kita kadang-kadang melewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, nothing happens, semua baik-baik aja. Bukan karena kita, saudara. Karena Roh itu berdoa buat kita. Ya. Ini adalah a prayer that prevents. A prayer that can stop something. Berapa banyak malapetaka yang harus menghampiri kita dari si iblis. Tapi karena ada tudung doa daripada Roh Kudus, daripada Tuhan itu sendiri yang sudah menjadi imam besar kita, sehingga kita tidak mengalami malapetaka. Tapi kita tahu saat Yesus berdoa, Tuhan Allah cabut cawan ini. Tapi kehendak Tuhan tetap ada. Yesus melontarkan doa lagi yang kedua. A prayer that prepares. Doa yang mempersiapkan Yesus menghadapi ujian yang berat. Makanya dia bilang apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu adalah sebuah doa yang dia tahu jalanannya dia harus jalani, saudara. Tapi itu jalanan yang berat. Dan dia berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu doa yang menguatkan dia. It's not going to be easy. It's gonna be hard. It's going to be painful. There is no easy way around this. Tuhan, prepare me. Siapkan aku. Saudara, tahukah saudara? Pernahkah saudara mengalami ujian, pencobaan? Ketika saudara lewati, saudara bilang, ini tidak seperti yang saya bayangkan. Gak sesusah yang saya bayangkan. Itu bukan karena kekuatanmu, saudara. Tapi karena Roh Kudus. Karena Roh Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri senantiasa berdoa buat saudara dan saya. Karena itu jangan takut. Apabila saudara sedang mengalami pencobaan, jangan takut. Dia ikut berdoa buat kita. So don't ever try to give up. Tapi maju terus. Doa yang mencegah, doa yang menyiapkan, dan yang ketiga sebenarnya ada doa yang terakhir, yaitu doa yang memperbaiki. A prayer that prepares. Ya, ini adalah ayat kita yang terakhir, Lukas 22 ayat 32. Yesus berkata demikian. Tetapi aku sudah mendoakanmu, Simon, kata Yesus, supaya kamu tetap percaya kepadaku. Dan sesudah ujian ini, perhatikan. Ya, Yesus mengizinkan Simon Petrus kalah dalam ujian ini. Sesudah ujian ini, ketika kamu sudah kembali percaya kepadaku, hendaklah kamu menguatkan keyakinan saudara-saudarimu. Bahasa Inggrisnya keren banget. But I have prayed for you, Simon. Aku percaya ini adalah doa yang Yesus selalu doakan kepada kita. That your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Saudara tahu, Petrus menolak Yesus. Disitulah hancur dia punya karakter. Disitulah hancur dia merasa sangat bersalah. Disitulah dia benar-benar merasa gagal sebagai seorang pengikut Yesus. Dia mengalami kegagalan terbesar sebagai murid Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Aku izinkan kamu melewati ini. Karena apa? Karena aku sudah berdoa buat kamu. Artinya apa? Ketika kamu jatuh, ketika kamu gagal, doa aku akan memperbaiki kamu. Dia bilang apa? Setelah ujian ini, ketika kamu sudah kembali. Bukan jika kamu kembali, tapi when you have turned back. Maka kembalilah menjadi kuat lagi dan berkatilah saudara-saudarimu. Saudara tahu, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui pencobaan yang bikin kita babak belur, saudara. Hancur, benar-benar hancur. Bangkrut, benar-benar bangkrut. Ya, retak keluarga, benar-benar retak keluarga. Waktu saya muda, saya juga alami itu. Broken home, benar-benar broken home. Hancur, sehancur-hancurnya. Tapi saya nggak sadar. Sekarang saya baru tahu bahwa ternyata Yesus, Roh Allah itu senantiasa berdoa buat kita. Artinya apa? Kita diizinkan hancur dulu, saudara. Sama seperti kalau kita fitness, saudara. Saudara tahu, waktu kita angkat barbel gitu. Waktu kita angkat barbel, ya, otot itu dihancurkan terlebih dahulu.
Hancur dia, benar-benar hancur. Udah sampai gak kuat ngangkat, udah gak kuat. Dia hancur, robek ototnya, putus ototnya. Udah gak bisa ngangkat lagi. Tapi kita tahu sendiri waktu kita tidur malam-malam, waktu kita beristirahat, ada satu mekanisme natural dalam tubuh kita. Otot kita bilang begini, tadi pagi saya kerja keras, hancur, berantakan, udah gak bisa apa-apa. Tapi kita udah dapat nutrisi yang baru. Mari kita bentuk otot kita kembali. Dan kita bentuk otot kita kembali bukan jadi otot yang sebelumnya, tapi jadi otot. Ya, otot itu seolah-olah menjadi satu kembali dan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih besar kembali. Ya, saudara, jika saudara saat ini dibiarkan hancur, jika saat ini saudara mengalami sesuatu karena kebodohan kita mungkin, ya, saya mau saudara untuk ketahui bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Roh Kudus gak pernah meninggalkan saudara. Dia sudah berdoa buat saudara. Yaitu doanya seperti apa? Kamu mungkin sekarang hancur, tapi saat kamu nanti balik kembali, saya mau kasih tahu, Tuhan akan ulurkan tangannya kembali. Tangan Tuhan selalu mengulur. Dan saat kamu balik kembali, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Saat bisnismu hancur, bangkrut, ketahuilah, mungkin Tuhan sudah siapkan sesuatu yang baru buat kamu. Yang mempersiapkan kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih diberkati lagi di season yang selanjutnya. Dan ini bukan orang lain yang doa, saudara. Bukan pendeta yang doain saudara. Tapi ini adalah Roh Allah sendiri yang berdoa buat saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Saya percaya kami semua diberkati di tempat ini, Tuhan. Yang mendengar, Tuhan, bahwa Roh Kudus, Kau adalah the most important person. Kau ada, Tuhan, untuk mengarahkan kita menjadi anak-anak yang terang. Untuk kita berbuah dan berdampak. Untuk kita mengenal kebenaran. Untuk kita terus push through. Walaupun kita tahu kebenaran itu sakit dan sesak, Tuhan. Dan terlebih lagi kami sekarang tahu bahwa di dalam segala pergumulan, bahwa Engkau sebenarnya terus berdoa buat kami. Kau yang berdiri di depan kami dan melindungi kami dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami dikuatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Ibadah Raya hari Minggu 7 Juni 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Vingres Indri Pardede. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjuntak MTH. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roraemon Tanujaya MSc. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JK Simko Putra. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JK Simko Putra. Ibadah Raya di atas disertai juga dengan ibadah pengunduran anak. Ibadat yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandala Service dan 2 PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui banking, mobile banking,
ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor account 20633382222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional, Hari Lahir Pancasila, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study online dan doa fajar pada hari Senin 1 Juni 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 2 Juni 2026. Menara doa 24 jam, wilayah timur dan barat, tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100 via Zoom yang akan dimulai pada hari Selasa 2 Juni 2026. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat. Unit pelayan jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu, 24 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 15 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat.
Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.